kalian pasti sudah pada mandi, sudah pada sarapan. Sudah sarapan. Yuk kita mulai ibadah kita pagi ini. Kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Kalian harus semangat. Pagi ini kalian udah bangun dengan tubuh sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Kalau roh Allah ada di dalam kita, maka kita akan diberi untuk memuji nama Tuhan. Kita bersukacita memuliakan nama Tuhan ya. Ada gerakan roh Allah. Di timur, di barat, utara,
Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya yang keren, yang hebat. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tetap semangat dan kalian boleh siapkan Alkitabnya. Nah, yang belum, Tante tunggu. Kalian boleh ambil Alkitabnya. Tante hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian siapkan Alkitab kalian dan kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya tentang Roh Kudus. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berjanji nih kepada para murid-muridnya. Coba, ada yang ingat nggak? Kira-kira apa ya isi janji Tuhan untuk para murid-muridnya? Ada yang tahu? Pasti ada yang ingat. Nah, pasti ada, betul sekali ya. Tuhan berjanji kepada para murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, yaitu akan memberikan Roh Kudus untuk murid-murid. Roh Kudus yang sangat berguna sekali adik-adik. Nah, saat itu setelah murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka kemudian pulang kembali ke Yerusalem. Nah, di sana mereka menunggu apa yang Tuhan janjikan, bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Kira-kira apa ya yang murid-murid lakukan? Nah, adik-adik, mereka menunggu janji Tuhan dengan cara berdoa. Mereka berdoa bersama-sama. Nah, kira-kira kapan ya Roh Kudus akan mereka terima? Mereka berdoa dengan tekun, dengan setia. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mereka terus berdoa. Adik-adik, 6 hari, 7 hari. Dan sampai akhirnya pada hari yang ke-10, mereka itu berdoa dengan tidak pernah putus asa, tetapi selalu tekun. Pada hari yang ke-10, pada saat murid-murid sedang berdoa, tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin yang keras. Wah, tiupan angin yang keras kira-kira seperti apa ya? Nah, adik-adik, saat itu juga tiba-tiba terlihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada para murid-murid yang saat itu sedang berdoa. Nah, adik-adik, ini bukan dongeng, tapi benar-benar tertulis di Alkitab. Nah, makanya kalian sudah siap Alkitab? Yuk, kita cocokkan jawabannya. Kalian buka dalam Alkitab kalian di Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 2 sampai 3. Nah, kalian buka Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya. Sekalipun kalian di rumah, kalian tetap keluarkan suara kalian dengan lantang, Tuhan mendengar. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, adik-adik, itulah Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Saat mereka berdoa, tiba-tiba mereka dipenuhi dengan Roh Kudus yang membuat mereka bisa berbahasa dengan bahasa yang berbeda-beda. Wah, kok bisa ya adik-adik? Itulah karya Roh Kudus yang sangat heran, sangat luar biasa.
murid-murid saat itu mereka memuliakan Tuhan dengan bahasa yang berbeda-beda. Padahal mereka tidak pernah mempelajari sebelumnya. Jadi adik-adik, saat itu murid-murid ada yang berbicara memuliakan Tuhan dengan bahasa Persia, dengan bahasa Elam, dengan bahasa Media, dengan bahasa Mesopotamia. Kira-kira seperti apa ya? Wah, adik-adik, itulah ya kuasa Roh Kudus yang murid-murid terima. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai para murid-murid. Nah, sehingga artinya murid-murid nanti mereka bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati, yang bangkit dan hidup untuk mengampuni dosa, untuk menyelamatkan kita. Murid-murid dapat bersaksi di berbagai tempat, ya. Mereka bisa bersaksi di berbagai bangsa supaya banyak yang diselamatkan. Adik-adik, luar biasa sekali ya kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira Roh Kudus itu apa hanya diberikan untuk para murid-murid Tuhan Yesus saja? Yuk, kita buka kembali Alkitab kita. Masih di Kisah Para Rasul 2. Ya, Kisah Para Rasul 2, kita temukan jawabannya nih. Apakah Roh Kudus hanya untuk orang-orang dewasa? Apakah hanya untuk para murid-murid? Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Di situ ada. Kita baca sama-sama lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku, Tuhan, akan mencurahkan Rohku, yaitu Roh Kudus, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Wah, ternyata kita jadi tahu bahwa Roh Kudus juga diberikan kepada setiap kita, ya, baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, bahkan sampai kepada orang-orang tua. Nah, kapan ya Roh Kudus kita terima? Jawabannya, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Seperti ini. Nah, saat kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sama adik-adik seperti para murid, bahwa Roh Kudus itu yang menyertai kita. Roh Kudus itu yang ada dalam hati kita selalu mengingatkan kita, selalu menasehati kita supaya kita melakukan hal yang benar. Dan Roh Kudus juga yang membuat kita berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita tahu semua bahwa setiap hari itu selalu ada godaan. Tante kasih contoh ya. Contoh yang pertama, misalkan kita, ya kalian lagi bermain nih di rumah, ya lagi asik bermain. Tiba-tiba papa atau mama memanggil kita, memanggil kalian. Mungkin orang tua mengingatkan kalian untuk menyelesaikan tugas sekolah. Sekalipun kalian sekolah online, pasti banyak tugas kan ya. Nah, orang tua seringkali mengingatkan kita supaya kita segera menyelesaikan tugas kita. Atau mungkin papa atau mama sedang memerlukan kita untuk menolongnya.
godaan itu selalu datang. Ah, sudahlah, gak usah nyelesain tugas, nanti kan bisa. Udahlah, gak usah dengerin papa mama. Lebih baik kita bermain terus, supaya kita seneng kan asik. Kita lebih baik bermain aja, nanti aja gak usah dengerin papa, gak usah dengerin mama. Itu godaan yang sering kali datang kepada kita. Nah, tapi Roh Kudus juga yang ada dalam hati kita selalu mengingatkan dengan lembut biasanya. Tuhan mau kalian taat. Tuhan mau aku taat sama papa sama mama. Tapi gimana ya? Nah, mana yang kalian akan pilih? Taat sama papa sama mama atau kita lanjutin lagi bermain? Contoh yang kedua ada lagi adik-adik. Contoh yang kedua, misalkan kalian lagi bermain nih dengan teman-teman ya, atau dengan adik, dengan cici, dengan koko. Nah, suatu saat kalian marah karena teman-teman mungkin secara nggak sengaja menyakiti hati kita, atau teman-teman mungkin merusakkan barang yang kita sukai, yang kita senangi. Lalu kita menjadi marah. Nah, biasanya godaan itu datang. Aku nggak mau lagi bermain sama dia. Aku benci. Lebih baik aku mau balas dendam. Aku nggak mau lagi sama dia. Nah, itu godaan. Tapi Roh Kudus yang dalam hati kita selalu mengingatkan kita. Firman Tuhan mengatakan supaya kamu mau mengampuni, kamu bisa memaafkan, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kamu, dosa kita. Nah, itu suara Roh Kudus supaya kita tetap mengasihi teman-teman kita. Bahkan ada istilahnya kan zaman sekarang ada teman yang membuli. Nah, itu memang tidak mudah untuk kita terima. Tetapi Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita untuk kita memilih kepada hal yang benar. Nah, adik-adik, godaan itu selalu ada. Coba, mana yang akan kalian pilih? Mana yang akan kita pilih? Kalau suara godaan itu selalu mendatangkan hal yang tidak baik, ya. Suara godaan itu selalu membuat kita tidak bisa bersukacita, tidak punya damai. Coba, kalau kalian menuruti suara godaan, misalkan kalian gak taat sama papa sama mama, pasti apa ujung-ujungnya? Kita dimarahi. Kalau kita dimarahi, seneng gak? Nggak senang ya, karena hati ini rasanya jadi nggak damai, betul kan? Nah, tapi kalau suara Roh Kudus itu pasti mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan kebenaran, dan suara Roh Kudus itu pasti membuat hati kita damai, pasti membuat hati kita bisa bersukacita. Nah, adik-adik, kalau suara godaan tadi bahkan bisa membuahkan dosa. Ya, coba kalau kalian dengan suara Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kalian bisa melakukan kebenaran, pasti orang-orang yang ada di dekat kita, teman-teman kita, mereka melihat kita sebagai anak-anak yang berbeda, ya, meskipun kita sudah disakiti, ya, tapi kita mau mengampuni, tapi kita mau mengasihi. Meskipun kita sedang mungkin bermain, tapi kita mau tetap dengar-dengaran papa dan mama. Nah, mereka melihat kita itu anak-anak yang berbeda. Karena apa? Karena ada Tuhan dan ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, jadi ketika teman-teman melihat kita anak-anak yang berbeda, kita teman yang berbeda, sudah bisa menjadi contoh bagi teman-teman kita, dan itu artinya hidup kita ini sudah menjadi berkat. Kita menjadi saksinya Tuhan melalui perbuatan kita,
bahkan melalui perkataan kita. Nah, adik-adik, jadi ternyata betapa pentingnya kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Nanti sebentar kita akan berdoa ya. Kita minta supaya Roh Kudus selalu ada dalam hati kita. Apa setiap hari Minggu saja? Wah, enggak ya, enggak. Kita membutuhkan Roh Kudus itu setiap hari, bahkan sampai kepada anak-anak pun ya. Kita semua perlu Roh Kudus yang selalu menyertai dan membawa kita kepada kebenaran. Nah, yuk sebelum kita berdoa, kita buka dulu ayat hafalan hari ini. Sangat gampang sekali, pasti kalian cepat menghafalnya. Buka di dalam Roma, kitab Roma pasal 8, Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat 14. Kita baca lagi dengan suara yang keras. Ini ayat hafalan kita hari ini. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Gampang kan? Pendek sekali adik-adik. Ketika kita mengucapkan kata-kata firman Tuhan, itu menjadi kekuatan dalam hati kita. Ya, coba sekali lagi kita baca ya. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Coba kalian tutup Alkitabnya bersama-sama dengan Tante Emil. Kita mau memperkatakan firman Tuhan ini. Kalau pakai gerakan biasanya lebih mudah adik-adik. Ya, yuk kita coba hafalkan ya. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Gampang kan? Bisa kan? Yuk sekali lagi. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, adik-adik, firman Tuhan sampai hari ini di sini dulu ya, seperti ini dulu. Nah, nanti minggu depan ada kelanjutannya. Yuk, kita akan berdoa, kita minta supaya kita terus memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Yuk, tundukkan kepala, kalian tetap sungguh-sungguh. Kita sama-sama berdoa. Ikutin Tante Emil berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau supaya Engkau selalu hadir di dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu setiap hari. Kami perlu kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin kami, menyertai kami, menolong kami untuk melakukan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Tolonglah kami Tuhan, jadikan kami anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan. Tante Emil akan berdoa buat kalian. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu tertanam dalam hati kami. Kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin setia dan mengasihi Tuhan. Berkati mereka yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menjagai, Tuhan selalu melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya semuanya boleh menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, aktivitas hari ini
kita akan membuat seperti ini, seperti tayangan video minggu lalu. Nah, supaya kalian yang belum sempat membuat aktivitas seperti ini, kalian masih bisa mengerjakannya ya. Dan nanti bisa kalian kirim ke guru-guru ke nomor yang seperti biasanya. Oke, sekian firman Tuhan hari ini dan selamat hari Minggu. Tetap setia, tetap semangat, tetap bersukacita. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.